Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjut ya materi kita. Di sini yang kita bahas adalah tentang ukuran pemusatan data. Oke, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Yang dimana nanti di sini ada 5 topik yang akan kita bahas, yaitu adalah rata-rata, nilai tengah, modus, kuartil, dan juga desil. Nilai rata-rata ini atau biasa kita kenal dengan min, sedangkan nilai tengah ini kita kenal dengan median. Berarti di sini kita cari nilai min, median, modus, kuartil, dan juga desil. Oke, gimana caranya pengerjaannya? Oke, berarti di sini yang pertama kita harus tahu dulu kita gunakan data yang ini. Berarti sini ada 10 kelas, ini panjang interval kelasnya masing-masing, dan ini adalah total frekuensinya, jumlah frekuensinya. Oke, dari data ini maka kita cari nilai min, median, dan juga modusnya. Oke, bagaimana? Berarti yang pertama kita akan mencari nilai rata-ratanya atau nilai minnya. Di sini rumusnya adalah nilai rata-rata sama dengan sigma dari xi dikali fi dibagi dengan n. Sudah, sigma di sini adalah total nilai. Sigma di sini adalah total nilai. Total nilai xi di sini, nilai xi di sini adalah nilai tengah dari kelas. Xi di sini adalah nilai tengah dari kelas, sedangkan fi di sini adalah frekuensi kelasnya. Berarti nanti kita akan mengalihkan nilai tengah dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan total frekuensinya. Oke, kemudian bagaimana caranya? Kita lihat pada tabel yang di sini. Berarti yang pertama kita harus mencari untuk kolom xi-nya. Berarti di sini kita cara mencari xi-nya di sini nilai tengah kelasnya itu adalah batas bawah kita tambahkan dengan batas atas dibagi dengan 2. Berarti di sini adalah 48. Oke, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Berarti di sini 48 ditambah 52 100. 100 dibagi 2 adalah 50. Kemudian 53 ditambah 57 adalah 110. 110 dibagi 2 hasilnya 55. Begitu juga sampai dengan yang terakhir ini. Kemudian setelah kita dapatkan nilai xi-nya, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti kita kalikan yaitu 50 kali 2 100, 55 kali 3 165, 60 kali 5 300, 65 kali 9 585. Sudah? Kemudian sampai dengan yang terakhir ini, setelah kita dapat nilai fi xi seluruhnya, kemudian kita jumlahkan, maka didapat nilainya adalah 3845. Kemudian kita cari nilai frekuensinya. Nilai frekuensinya di sini juga kita jumlahkan, berarti di sini dapat nilainya adalah 54. Oke, berarti untuk mencari nilai minnya atau nilai tengahnya, berarti di sini kita bagikan adalah nilai sigma fi xi-nya yaitu 3845 dibagi dengan 54. Berarti 3845 dibagi dengan 54, maka di sini hasilnya adalah 71. Maka untuk nilai tengahnya itu, nilai rata-ratanya itu adalah nilai 71. Nilai rata-ratanya adalah nilai 71. Oke, itu untuk nilai minnya atau nilai tengahnya. Oke, nilai rata-rata. Kemudian adalah median, nilai tengahnya. Di sini rumusnya adalah M, sini adalah median sama dengan L. L di sini adalah tepi bawah ditambah setengah N dikali dengan F dibagi dengan FM dikali dengan I. Oke. Berarti di sini L di sini adalah tepi bawah. Setengah N di sini adalah setengah dari N. N di sini adalah total frekuensi. Total frekuensinya adalah 54. Sudah? Ini kebetulan nilai frekuensinya adalah 54. Dikurang dengan F. F di sini adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Berarti di sini ada kata kelas median. Berarti di sini kita harus mencari kelas mediannya. Berarti di sini kita harus mencari kelas mediannya. Kelas mediannya gimana? Kita dapatkan dari setengah N-nya. Untuk mencari kelas median di sini harus kita dapatkan dari setengah N-nya. Kemudian Fn ini adalah frekuensi kelas tersebut, sedangkan I-nya adalah panjang interval kelasnya. Oke, ini rumusnya. Kemudian cara mencarinya gimana? Oke, di sini berarti yang seperti dikatakan tadi kita harus mencari kelas mediannya. Berarti kelas mediannya adalah setengah N. Berarti setengah dibagi dengan N-nya adalah 54. Berarti setengah dibagi 54. Berarti 54 dikali setengah atau 54 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 27. Atau data ke 27. Kita lihat ke sini, data 27 itu berada pada kelas kelima. Kenapa? Karena kelas kelima itu dimulai data ke-20 sampai dengan data ke-29. Tahu dari mana data 20? Data 20 kita lihat ini. Pada kelas keempat itu hanya sampai ke data 19. Kelas keempat itu hanya sampai dengan data ke-19. Maka kelas kelimanya itu dimulai dari 20 sampai dengan 29. Nah, sedangkan untuk kelas mediannya itu adalah data ke-27. Sudah, maka data ke-27 itu masuk di kelas yang ini. Maka kelas kelima inilah dikatakan sebagai kelas mediannya. Oke?
Kemudian setelah kita dapatkan kelas mediannya kelas kelima, maka kita bisa mencari untuk tepi bawahnya. Tepi bawahnya di sini didapatkan dari batas bawah dikurang dengan 0,5. Oke, kelas mediannya ini batas bawahnya adalah 68. Batas bawahnya adalah 68. Berarti tinggal kita kurangkan 68 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 67,5. Kemudian interval kelasnya di sini adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah dengan 1. Oke, batas atasnya 72, batas bawahnya 68. 72 kurang 68 ditambah dengan 1. 72 kurang 68 itu adalah 4. Kemudian tambah 1 hasilnya adalah 5. Oke, berarti sini sudah didapatkan, itu adalah L dan juga I-nya. Kemudian nanti sini perlu kita cari adalah nilai F dan juga nilai FM-nya. Oke, nilai F-nya gimana? Nilai F-nya di sini kita lihat, di sini adalah kelas mediannya. Di sini kelas mediannya. Nilai F tadi dikatakan bahwasanya F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. F di situ adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Kelas mediannya ini kelas kelima, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 19. Sudah? Berarti sebelum kelas kelima yaitu kelas keempat, yang dimana frekuensi kumulatifnya adalah 19. Kemudian untuk FM-nya itu adalah frekuensi kelas tersebut. Berarti frekuensi kelas tersebut adalah 10. Berarti di sini setelah didapatkan nilainya barulah kita bisa untuk mencari ini nilainya. Untuk mencari nilainya di sini adalah rumusnya di sini M, balik lagi rumusnya adalah M sama dengan L ditambah 1/2 N dikurang F dibagi dengan FM dikali dengan I. L tadi adalah batas bawahnya yaitu 67,5, kemudian setengah N yaitu setengah N-nya adalah 54, setengah kurang 54. F-nya tadi adalah 19 yaitu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Kemudian FM di sini adalah frekuensi kelas median tersebut dikali dengan panjang interval kelasnya adalah 5. Berarti sini 67,5 ditambah 27. 27 dapat dari mana? 54 dikali setengah yaitu 27. Dikurang 19 dikali dengan 10. Berarti 27 kurang 19 adalah 8 dikali dengan 5. 8 dibagi 10 adalah 0,8. 0,8 dikali 5 hasilnya adalah 4. Berarti tinggal kita tambahkan 67,5 ditambah 4 maka hasilnya adalah 71,5. Oke, kita lihat di sini hasilnya adalah 71,5. Untuk kelas mediannya itu adalah 68 sampai dengan 72. Hasil yang didapat adalah 71,5. Maka ini adalah sesuai, kenapa? Karena 71,5 ini masih berada pada 68 sampai dengan 70. Seandainya didapat adalah 73, maka hasilnya adalah salah. Kenapa? Karena kelas mediannya hanya berada pada 68 sampai dengan 72. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai modusnya. Oke, untuk mencari modus rumusnya di sini adalah MO sama dengan L ditambah I dikali dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah dengan B2. L di sini adalah tepi bawah kelas modus, berarti kita harus mencari dulu kelas modusnya. Kemudian I di sini adalah panjang interval kelasnya. B1 di sini adalah frekuensi relatif modus, sudah dikurangi dengan frekuensi relatif kelas sebelumnya. Frekuensi relatif kelas modus dikurangi dengan frekuensi relatif kelas sebelumnya, ini untuk B1-nya. Untuk B2-nya yaitu adalah frekuensi relatif kelas modus dikurangi dengan frekuensi relatif kelas berikutnya. Kemudian I-nya adalah jarak interval kelasnya. Berarti di sini kita harus cari dulu kelas modusnya. Kelas modusnya di sini adalah kelas yang memiliki frekuensi paling besar. Sudah, untuk mencari kelas modus di sini adalah kelas yang memiliki frekuensi yang paling besar. Oke, gimana? Kita lihat di sini. Dari data ini kelas ke-6 memiliki frekuensi paling besar, yaitu adalah frekuensinya adalah 12. Yang lainnya lebih kecil daripada 12. Maka kelas ke-6 inilah dikatakan dia sebagai kelas modusnya. Maka tepi bawahnya tinggal kita kurangkan batas bawah dikurang 0,5. Berarti 73 dikurang 0,5 maka didapat hasilnya adalah 72,5. Kemudian kita cari nilai B1 dikurang di B1 dan juga B2-nya. Oke, interval kelasnya tadi sudah dapat ya, 5. Berarti di sini untuk mencari B1 yaitu adalah frekuensi relatif kelas modus. Frekuensi relatif kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 10. Berarti di sini adalah 12 kurang 10, maka untuk B1-nya adalah 2. Untuk B1-nya adalah 2. Untuk B2-nya yaitu adalah frekuensi relatif
kelas modus dikurang dengan frekuensi relatif kelas sesudahnya. Berarti kelas sesudahnya adalah 7. Berarti 12 dikurang 7 adalah 5. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti di sini adalah kita masukkan batas bawahnya 72,5. Batas bawahnya 72,5, kemudian interval kelasnya tadi ada 5, kemudian nilai B1-nya tadi sudah dapat 2. Nilai B2-nya adalah 5. Berarti di sini kita tambahkan yang dulu, B1 tambah B2 adalah 7. Berarti 2 bagi 7 hasilnya adalah 0,29. Berarti tinggal kita kalikan 5 dikali 0,29 adalah 1,43. Tinggal kita tambahkan 72,5 ditambah 1,43, maka didapat adalah 73,92. Maka kita bulatkan yaitu adalah nilai yang paling sering muncul adalah nilai 74. Kita lihat sesuai enggak? Sesuai. Kenapa? Karena 74 ini berada pada kelas 73 sampai dengan 77. Misalnya seandainya kalian dapat 72, maka dia salah. Kenapa? Karena dia tidak berada pada kelas modusnya. Oke, kemudian selanjutnya kita mencari nilai kuartil dan juga desilnya. Oke. Untuk mencari nilai dan kuartil dan juga desilnya kita menggunakan data yang ini. Sebenarnya sama aja, kita gunakan data yang atas juga nggak ada masalah. Tapi di sini untuk memperingkasnya aja. Di sini kita hanya gunakan data yang lebih sedikit. Oke, berarti yang pertama kita mencari nilai kuartilnya. Oke, kuartil di sini ada 3, yaitu di sini bisa kita dapat. Jadi untuk mencari kuartil itu bisa Q1, bisa Q2, bisa juga Q3. Oke, bisa Q1, bisa Q2, bisa Q3. Sudah. Nah, berarti di sini sama. Kita berarti harus mencari kelas kuartilnya. Dimana untuk mencari kelas kuartilnya kita gunakan yang di ini. 1 di I dikali N dibagi dengan 4. I berarti di sini bisa berubah nilainya. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan kuartilnya. Seandainya yang kita cari adalah kuartil 1 atau Q1, maka nilai I-nya adalah 1. Seandainya kita cari adalah Q2, maka nilai I-nya adalah 2. Seandainya kita cari Q3, maka nilai I-nya di sini adalah nilai 3. Oke ya, jadi nilai I-nya di sini berubah sesuai dengan kuartil yang kita cari. Oke, berarti di sini rumusnya adalah QI. I di sini adalah kuartil keberapa yang kita cari. TB adalah tepi bawah. N di sini adalah banyak frekuensi. FQ adalah frekuensi kelas kuartil. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Tepi bawah sini batas bawah dikurang 0,5, kemudian interval kelasnya yaitu adalah yang sama seperti tadi, batas atas kurang batas bawah ditambah dengan 1. Oke, berarti gimana cara mencari kuartil? Seperti ini. Di sini kita contoh adalah cari Q1. Berarti untuk mencari Q1 di sini I-nya adalah 1. Berarti 1 dikali 30 hasilnya adalah 30. 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7,5. Berarti data ke 7,5. Data ke 7,5 itu berada pada kelas kedua. Kenapa? Karena kelas kedua ini berada pada data ke-4 sampai dengan data ke-9. Berarti data ke 7,5 ini berada pada kelas yang ini. Oke, berarti kita bisa masukkan untuk mencari tepi bawahnya. Tinggal kita kurangkan 15 dikurang dengan 0,5, maka hasilnya 14,5. Berarti saya yang tadi 1 dikali N dibagi 4 hasilnya udah dapat ya 7,5. Berarti tinggal kita masukkan nilainya 7,5. Berarti sini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Berarti di sini 3 frekuensi kumulatifnya, berarti kita masukkan nilainya adalah 3. Kemudian di sini FQ-nya adalah frekuensi kelas kuartilnya. Frekuensi kelas kuartilnya berarti di sini adalah 6. Berarti kita masukkan di sini 6 dikali dengan 5. Berarti 14,5. 7,5 kurang 3, 4,5 dibagi dengan 6. Berarti di sini 4,5 dibagi 6 dikali 5 hasilnya adalah 3,75. Berarti tinggal kita tambahkan 14,5, maka hasilnya ditambah dengan 3,75, maka hasilnya didapat adalah 18,25. Kita lihat di sini. Ternyata sesuai. Kenapa? Karena 18,25 itu berada pada range 15 sampai dengan 19. Oke, seandainya kita cari Q2, berarti di sini seandainya kita cari Q2, berarti di sini adalah 2 dikali dengan 30 dibagi dengan 4. Sama ya. Yang berubah hanya satunya aja. Berarti di sini sama dengan 2 kali 30, 60 dibagi dengan 4. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Maka kita lihat data ke-15 itu berada pada mana? Data ke-15 itu berada pada kelas ketiga. Kenapa dia pada kelas ketiga? Karena kelas ketiga ini berada pada data ke-10 sampai dengan data 18. Data ke-15 ini termasuk pada kelas ketiganya. Oke, berarti bisa kita cari tepi bawahnya, berarti di sini adalah 19,5. Berarti tepi bawahnya di sini 19,5. Kenapa? Di sini adalah batas bawah kelasnya.
Kemudian berarti di sini adalah 15, yang 75 ini kita ganti dengan 15. Kemudian yang 3 ini kita ganti dengan yang mana? Oke, dengan yang sini. Kenapa? Baik lagi di sini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartilnya. Berarti di sini adalah kelas kuartilnya yang ini. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 9. Maka di sini nanti kita rubah dia menjadi 9. Berarti frekuensi kuartilnya berarti sini adalah 9. Berarti setelah didapat angkanya tinggal dicari aja. Oke, begitulah untuk mencari untuk kuartilnya. Untuk desilnya gimana? Desilnya juga sama. Rumusnya juga sama antara kuartil dan juga desil. Yang membedakan adalah untuk desil itu sampai dengan desil 9. Kalau kuartil itu hanya kuartil 1 2 3, untuk desil 1 sampai dengan 9. 1 sampai dengan 9. Berarti di sini sama seperti tadi, berarti I-nya tergantung dengan desilnya. Misalnya kita cari desil 1, maka I-nya adalah 1. Untuk desil 2 I-nya 2, untuk desil 3 I-nya 3, sampai dengan desil 9 I-nya adalah 9. Sama ya. Yang ini juga sama dengan yang tadi. Oke, langsung aja. Di sini kita mencari contoh 8. Berarti sini kita mencari desil ke 8. Berarti I-nya adalah 8. 8 kali 3. Berarti adalah 8 kali 30 hasilnya adalah 240. 240 dikali 10, 240 dibagi 10. 240 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 24. Berarti kita harus mencari data ke-24. Data ke-24 itu berada pada kelas yang keempat. Kenapa? Karena kelas keempat ini berada pada kelas ke-19, data ke-19 sampai dengan data ke-26. Oke, berarti tinggal kita masukkan. Berarti ini untuk tepi bawahnya adalah batas bawah. 25 kurang 0,5 berarti 24,5. Sudah? Berarti di sini nilainya sudah dapat 24. Tinggal kita masukkan frekuensi kumulatifnya adalah 18. Kemudian frekuensi relatif kelasnya adalah 8. 18 kemudian 8. Berarti di sini adalah 24 kurang 18, 6. 6 bagi 8 dikali dengan 5 hasilnya adalah 3,75. Kemudian tinggal kita tambahkan 24,5 ditambah dengan 3,75. Maka didapatkan hasilnya adalah 28,5. Kita lihat ternyata sesuai. Kenapa 28 ini berada di antara 25 sampai dengan 29. Oke, begitulah kira-kira yang bisa dijelaskan terkait dengan materi ukuran pemusatan data.